Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak pertarungan narasi terkait petisi atau permintaan para purnawirawan yang meminta Gibran sebagai wapres itu dimundurkan atau dilengsarkan, dimakzulkan. Ya, entah pemikiran dasarnya apa. Padahal selama jadi wapres, Pak Gibran ini belum pernah melakukan kesalahan apapun. Padahal kalau kita lihat ya adem ayem aja. Ya, tapi ini ada pertarungan menarik ya. Ini Bang Repli ya, Pak Repli ya kan. Beliau ini kan tahulah kita siapa beliau. Tapi beliau mengaku nggak benci Jokowi, nggak benci Prabowo. Beliau ini hanya mengaku bahwasannya beliau ini ya orang luar yang mencoba mengkritisi apa kebijakan pemerintahan demi pembangunan atau kebaikan bangsa ini ya. Begitu katanya. Tapi kalau begitu sebenarnya ya kita bisa lihat orang benci apakah enggak gampang. Kalau orang benci melihat seseorang pasti semuanya jelek, kagak ada cakepnya. Tapi kalau orang yang di tengah itu yang bagus dilihat, yang jelek juga dilihat. Itu menurut gue dan mudah-mudahan salah. Dibandingkan Pak Repli, kita jauh lah 20 lawan 1. Repli 20, kita 1. Tapi insya Allah 1 itu bisa jadi peluang lah, kayak penalti. Peluangnya kecil untuk menepis kegagalan penendang penalti, tapi bisa berhasil. Ya, gara-gara ini Pak Repli pun ngasih tahu bagaimana celah memakzulkan Pak Gibran sebagai wapres, dan itu ada menurut beliau. Mari kita simak ya videonya. Tidak terbatas itu saja, perbuatan tercela itu bisa apapun yang dipandang tidak layak, ya kan? Mohon maaf nih, ada wakil presiden misalnya pipis di pohon misalnya, itu bisa diimpeach asal tadi prosedur politiknya jalan, oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada satu spekulasi yang saya bilang under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Oke, itu kan op. Tunggu dulu. Bagaimana bisa nih? Ini tahu dari mana nih? Wakil presiden terlibat drugs. Apa iya? Kita baru dengar ini. Kita lanjutin ya. Isu publik, oke? Nah, satu. Yang kedua adalah isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Oke, ya. Gosip kan belum tentu benar. Lah, nanti dulu kan gosip itu ada prosesnya. Ternyata itu gosip. Aneh juga ya, gosip. Kalau mama sih nggak apa-apa, tapi kan beliau ini kan praktisi orang hukum, setahu beliau ini ya. Gosip ya belum tentu tahu kebenarannya. Aduh. Ya kita lanjutin. Nah, kan? Oke, silakan. Kalau Anda bilang benar, ya dia otomatis. Ya artinya kalau gosip kan terlalu spekulatif. Begini Aiman sayang, begini ya. Yang namanya saya harus adil juga di sini. Maksudnya jangan kemudian gosip gitu kan. Begini, sesuatu hal itu nanti saya kasih prosedurnya. Oke. Semua hal itu kan harus ada prosedur politiknya. Oke. Nah, yang kedua adalah isu soal ijazah. Ya. Ijazah itu juga bermasalah. Nah, lagi-lagi nih ijazah. Emang udah mereka siapin nih senjata berikutnya. Yaitu ijazah. Ijazah siapa? Gibran. Karena Gibran tidak pernah tamat di SMA di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ijazah yang dia dapatkan di Australia dan Singapura itu kompatibel dengan SMA atau tidak? Kan itu juga pertanyaan. Oke.
Belum terbukti, memang belum terbukti, orang belum diverifikasi. Op. Belum terverifikasi ya kalau kata Pak Repli ya. Nah, bagaimana bisa dia bisa masuk KPU ya? Tapi setahu gue ya kabarnya ya, mungkin bisa dicari sama kawan-kawannya. Itu sekolahnya Pak Gibran itu setara kalau nggak salah sih. Dibilang itu setara SLTA apa SMA lah gitu. Tapi nanti dicari aja ya kebenarannya ya. Mari kita simak selanjutnya. Wah, yang ketiga soal Fufu Fafa. Soal Fufu Fafa itu kalau pakai Roy Suryo 99,9%, lagi-lagi Roy Suryo ya kan? Itu adalah Gibran. Lagi-lagi Om Suryo. Dia sudah membuktikan macam-macam. Gibran. Dan Fufu Fafa itu, itu kan perbuatan 5-10 tahun yang lalu. Menghina dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dia tidak mengakui hingga saat ini bahwa itu adalah dia. Dan itu kebohongan publik. Op. Lah, masa ini akun kan belum jelas ya. Masa Mas Gibran, Pak Gibran ini harus ngakuin ya. Pak Gibran gak mau ngakuin ya, kenapa ya? Tapi disebut Pak Repli ini katanya kebohongan publik. Tunggu dulu, karena kan kita belum tahu. Ini akun belum ketahui kebenaran. Yang bilang 99,9% itu Gibran itu ya Pak Roy. Ya kan, Pak Roy yang baru. Dia belum jelas akunnya ini akun siapa, ya kan. Banyak dibahas waktu itu kan ya. Bener apa enggaknya? Ya itu jadi isu liar aja kan. Dan bisa masuk dalam perbuatan tercela. Oke, 3 kan sudah. Yang keempat, kalau kita bicara tentang kemampuan jasmani dan rohani, no doubt. Secara jasmani barangkali nggak ada masalah. Tapi secara rohani kalau dia memang betul ada hal-hal yang aneh. Kalau Dokter Tifa kan selalu coba lihat matanya ketika dia bicara, ya kan? Dokter Tifa. Ya referensinya Pak Repli cuma Dokter Tifa, Roy sama Arisman. Gak mungkin lah, beliau ini kan Pak Repli ini kan orang hebat, gak mungkin semua orang itu aja lah. Tapi Pak Roy, Dokter Tifa, Dokter Tifa kemarin udah tahu ya kita ya. Dibongkar sama Pak Simonjot tentang apa dokter nih lulus apa kagak. Coba lihat. Nah, maka kita bisa mempermasalahkan kemampuan rohani. Artinya kemampuan yang sifatnya tidak fisikal kan? Otak. Ya, ini supaya nggak terlalu jauh soal gosipnya. Kemampuan rohani maksudnya apa nih? Sesuatu yang sifatnya non-fisikal. Penyimpangan, saya boleh katakan itu? Ya Anda kalau ada drug dan lain sebagainya kan pasti ada masalah, benar nggak? Secara non-fisikal pasti tidak akan mampu kan? Oke. Tapi bisa aku tambahin ya. Sedikit. Nah, ini ada bantahan dari ini, Pak Arif Puyono. Prabowo banget ini Pak Arif. Luar biasa. Tahu lah kalau lu ke 2014-2019 Pak Arif itu paten lah. Kalau berdebat sama Bang Adian tuh kencang. Lucu, kocak, tapi seru lah ya. Mari kita simak nih bantahan dari Pak Arif nih ya. Dengar baik-baik. Jadi begini, kalau yang dibilang Kalau jadi begini panjang nih kan? ya enggak sebentar. Yang dibilang Bung Refli tentang Gibran, saya jamin 1.000.000% nggak ada. Yang 5 tadi, Ada. celahnya nggak ada. 1.000.000%. Oke. Karena saya tahu siapa itu Prabowo. Oke. Bagaimana Prabowo memilih Gibran, Mantap. saya tahu. Yang meminta Gibran menjadi wapres itu adalah Prabowo. Betul. Jadi betul. kalau maksudnya Bung Arif, Pak Prabowo selalu mengecek siapa partnernya. Gini. Kalau ada mental ideologi lah, kurang lebih begitu ya. Pasti. Ya begitulah tadi sobat-sobat. Sedikit aja dari apa yang dikemukakan Pak Repli yaitu celah-celah bagaimana. Masih ada celah untuk memasukkan Gibran itu dibantah oleh Pak Arif lah ya. Dari masalah gosip. Gosip drugs. Terus apa lagi itu tadi? Fufu Fafa. Pokoknya ada 5 lah. MK dan tadi ya pokoknya lah
Itu dibantah dengan jelas sama Pak Arief ya, bahwasannya Pak Prabowo pasti sudah menyeleksi dengan sangat benar-benar. Dari ijazahnya pun sudah diseleksi. Terbukti apa? Di Solo beliau udah. Ya sama lah kasus sama Pak Jokowi. Dan ini mungkin ke depannya akan jadi senjata para pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Ya begitu aja terus selanjutnya. Ya, mereka akan menyerang lah. Nggak bakal berhenti. Maka tapi keyakinan gue ya, kalau kalau orang ya, kalau udah benci kan itu sifat yang kagak bagus ya. Dan itu nggak disukain lah sama Allah ya. Kalau memang kita niat lah, menurut gua ya sebagai warga biasa lah ya. Kalau memang kita niat untuk bersama membangun bangsa, sebaiknya kita bergandengan tangan, ya enggak? Karena isu-isu itu menurut gua ya, kalau bisa dibilang ya isu sampah lah. Apalagi Gibran drugs. Aduh, emang kalau mata begitu, emang udah pasti selalu drugs atau apa gitu. Nah kalau udah dari sono ciptaannya bagaimana nih? Lu mau komplain? Ya kagak bisa lah. Nggak semua lah orang yang punya mata seperti Gibran itu ya terganggu apanya lah itu drugs lah atau apalah. Ya, ya, tapi tetaplah kita harus hargain lah. Itu kan kritikan masukan dari Pak Repli. Tadi gua bilang kalau Pak Repli berapa tadi? Ya ibaratnya eh, gua ah, jadi Pak Repli itu 90, gua 10 lah. Tapi di situ ada peluang buat gua nepis. Ya, mungkin, tapi peluangnya ya itu cuma 10. Jauh lah kalau kita bicara dengan Pak Repli. Tapi kita kan sebagai warga negara kan juga bisa ya, bisa ngomentarin lah, nggak nuduh, ya kan. Kalau ngecengin nggak apa-apa kali ya Pak. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.